Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari pertama di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi hari ini semakin menyemangati kita untuk melakukan yang baik dalam hidup ini, dalam rangka menyenangkan hati Tuhan, dan di dalamnya kita diberkati olehnya. Mari kita berdoa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu ada untuk kami. Penyertaan-Mu yang memberkati kami menjadi penguat penyemangat bagi kami untuk mengerti kami harus melakukan yang baik dalam hidup ini. Berkenan ya Allah di sorga lewat firman di pagi ini, kami semakin diperlengkapi menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi dan beriman, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar apa yang kami lakukan di kehidupan kami di hari ini, bahkan besok dan seterusnya, adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah untuk kami ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya, demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Hosea 2 ayat 1 hingga 8. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinanya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab itu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyeka jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Tuhan tak pernah berkompromi dengan dosa. Saudaraku, tentu kalau kita melihat redaksi kalimat di tema renungan kita di pagi ini sesuatu yang sudah terlalu sering kita dengarkan. Bahkan jauh sebelum saya dan Bapak Ibu ada di perenungan pagi ini, ya, kita sudah memahami ini sejak mulai kita ada di sekolah minggu, bahkan sebelumnya sampai hari ini. Berulang-ulang ditegaskan, disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa Allah sangat membenci dosa. Ya, itu kita bisa lihat mulai dari perbuatan dosa yang dilakukan manusia pertama di Firdaus, yaitu Adam dengan Hawa, perempuan yang diambil dari tulang rusuknya. Kemudian kepada perbuatan jahat Kain terhadap adiknya Habel, sampai kepada orang-orang di zaman Nuh
bahkan sampai di kehidupan umat Allah Israel. Sampai hari ini pun, kendati pun Allah di dalam Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, artinya kita sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tapi ketika dosa itu masih ada pada kita, saudaraku, tidak kemudian di sana Allah akan kembali memberikan pengampunan secara cuma-cuma kepada kita seperti yang kita terima ketika Kristus datang mengorbankan dirinya lewat peristiwa reinkarnasi. Tetapi untuk bisa mengalami penebusan dosa itu, betul-betul kita harus meleburkan diri di totalitas hidup kita kepada kehendak Allah, supaya kita mengalami pembaharuan atau kita mengalami kembali pengampunan dosa di dalam kehidupan yang kita jalani. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena kalau kita mau jujur sampai hari ini tidak sedikit orang yang gemar melakukan dosa. Kita tidak sedang mengklaim kelompok orang atau pribadi orang, tapi kalau kita mau sadari, saya dan Bapak Ibu sering ada di konteks itu. Sadar atau tidak, kita selalu melukai hati Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan sudah berkata, saudaraku, bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan kejahatan yang dilakukan manusia, yaitu dosa. Ya, itu jelas juga dituliskan di dalam tema renungan kita. Tuhan tak pernah berkompromi dengan dosa. Nah, ini menyinggung kembali kepada keberadaan Israel di zaman Hosea. Kalau kita lihat kembali renungan kita pada hari Minggu kemarin, saudaraku, jelas sekali oleh ketidaktaatan Hosea sehingga Allah menyuruh dia untuk mengawini perempuan sundal. Maaf kalau saya pakai kata sundal, karena memang itu juga ditulis dalam Alkitab, yaitu Gomer, ya, supaya keturunan-keturunannya adalah keturunan pendosa, keturunan yang tidak akan mendapatkan perhatian Allah. Bisa kita bayangkan, saudaraku, kalau kemudian kita diklaim oleh Allah, kita ditetapkan oleh Allah, kita divonis oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak akan mungkin mendapatkan pemulihan dari Allah. Kita betul-betul selalu dikondisikan menjadi kelompok atau orang-orang yang akan selalu mengalami kebencian daripada Tuhan. Saya katakan tadi, bisakah kita bayangkan, saudaraku, kalau kita ada di konteks ini, mau kemana kita membawa hidup ini? Karena dalam situasi itu sudah pasti, saudaraku, kita tidak akan mendapatkan sorga. Karena upah dari dosa adalah maut. Maut adalah kita masuk pada kematian yang kekal, yang orang bilang kita adalah penderitaan yang abadi, karena kita ditempatkan oleh Allah bukan di sorga tapi di neraka. Ini baik saudaraku, saya bersyukur sekali hari ini kita diingatkan oleh Allah untuk prepare diri kita kembali, bangun semangat kita kembali, benahi hidup kita kembali, untuk tidak berkiblat kepada kebiasaan-kebiasaan yang selalu menunjukkan semangat kita untuk melakukan dosa. Kita bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kita lewat Hosea atau orang-orang Israel, supaya kita mendapatkan pemulihan, supaya kita mendapatkan kemurahan cinta sayang Tuhan. Berbahaya sekali saudaraku, judul bacaan kita di Hosea 2 ini dikatakan di situ, L.A.I. menuliskan Israel ditolak, ya. Tapi kita lihat lagi, dan dipulihkan. Artinya penolakan itu kemudian bisa akan mengalami pemulihan. Persoalannya, adakah Israel mau merubah diri untuk dipulihkan? Ini kan kita harus jawab. Sama dengan saya, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saat ini kita ditolak oleh Allah karena kita gemar melakukan dosa. Tapi ketika hari ini ada komitmen saya mau berubah, itu bisa dipulihkan. Pertanyaannya saudaraku, sebesar apa harapan untuk dipulihkan supaya kita mendapatkan berkat daripada Tuhan? Ini harus kita jawab.
Jangan sampai keinginan untuk dipulihkan karena kita mau berbalik dari dosa menjadi baik, itu hanya sebatas bibir, mulut, lidah kita saja. Tidak dibangun dari jiwa yang memuliakan Allah. Tidak dibangun dari relung hati yang paling dalam, sesuatu yang tulus, sesuatu yang jujur, sesuatu yang ikhlas. Ini penting sekali saudaraku. Karena terlalu banyak orang pandai berbicara tetapi tidak mampu wujud nyatakannya. Nah, supaya saudaraku, kita tidak hanya sekedar berucap tapi kita melakukan. Karena firman Allah sudah berkata dalam Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan bagaikan mati. Jadi sekuat apa Bapak Ibu berteriak aku percaya kepada Allah di dalam Yesus, kalau tidak dinyatakan dalam perbuatan, itu nonsen, itu omong kosong, itu tidak akan mungkin berdampak baik kepada kita. Jadi mari saudaraku, tema renungan kita di pagi ini benar-benar mengingatkan saya dan saudara bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, supaya kita mulai menjaga hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, tutur kata, perbuatan kita, betul-betul kita bangun seperti yang Tuhan inginkan. Dijauhkan dari iri dengki, dijauhkan dari pendendam, dijauhkan dari niat-niat yang jahat dengan rancangan-rancangannya, dijauhkan dari keegoisan, dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari tinggi hati, dan tidak memandang rendah Allah, tidak mengabaikan Allah, tapi sebaliknya kita menjadi orang yang baik. Kita punya kepekaan nurani, kita punya kepekaan iman, sehingga kita punya rasa bela rasa terhadap sesama, dan kita punya keinginan untuk selalu menyembah Allah di totalitas hidup kita dari waktu ke waktu. Maka percaya, kita yang ditolak akan dipulihkan, dan dalam pemulihan kita mengalami berkat, dan berkat itu akan membawa kita kepada keselamatan. Selamat membuktikan saudaraku, tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Tapi mari kita mulai hari ini, komitmen ini kita bangun hari ini dengan percaya hari ini Tuhan yang Immanuel menyertai kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Engkau buka ruang bagi kami untuk berkomitmen hari ini. Kami mau kembali ke jalan Tuhan, karena kami tidak mau dihukum oleh-Mu. Karena kami tahu penghukuman dari Tuhan itu sangat menyakitkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan niat mulia harapan baru ini, agar sungguh-sungguh kami mau jalan di jalan Tuhan, agar hidup kami selalu diberkati oleh-Mu, dan berkat itu membawa kami kepada keselamatan. Tolong kami Tuhan, karena kami yakin dalam pertolongan-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa dan mampu, karena Tuhan kami luar biasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.